disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, ada seorang masuk surga gara-gara suka meminjamkan uang kepada orang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Malaikat menerima atau menerima ruh seorang lelaki dari umat-umat sebelum kalian. Maka kemudian malaikat bertanya, "A'amilta minal khairi syai'an?" Apakah kau melakukan suatu kebaikan wahai fulan? Qala la. Kata dia, aku tidak punya kebaikan. Ya, orang ini kayaknya jarang melakukan kebaikan. Ya. Ditanya, kau punya kebaikan enggak? Enggak ada. Qalu, malaikat berkata, tadzakkar, coba ingat. Kau punya kebaikan apa? Dia ingat. Oh, ada dia punya kebaikan satu. Dia mengatakan, kuntu udayinun nas. Aku dulu suka memberi hutangan kepada manusia. Fa'amuru fityani an yunzirul mu'sir. Maka aku suruh budak-budakku untuk memberi tanggungan waktu kepada orang yang sulit bayar hutang. Wa yatajawwazu anil musir. Adapun orang yang mudah bayar hutang, saya pun beri keringanan kepada orang yang mudah bayar hutang. Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu. Maka Allah berkata, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya, ampunilah dosa-dosanya. Jadi memberi hutang kepada orang lain pahalanya besar. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salafu yajri syatra sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memberi hutang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Jadi artinya kalau seorang beri hutang 1 juta, meskipun akan dibayar 1 juta tersebut, maka dia seakan-akan bersedekah 500.000. Beda kalau dia bersedekah 500.000, uang hilang. Tapi kalau dia kasih pinjaman 1 juta, sama dengan dia bersedekah 500.000. Kalau dia kasih pinjaman 100 juta sama kawannya, meskipun uangnya akan dibayar kembali, maka seakan-akan dia memberi sedekah 50 juta, setengah dari sedekah. Dan ini adalah ibadah yang mulia. Dan kita tahu ibadah ini zaman sekarang semakin sulit oleh memberi utangan. Kalau ada orang beri utangan itu orang yang baik, apalagi orang yang bersedekah. Orang yang beri utangan itu adalah orang yang baik. Kenapa saya katakan? Karena zaman sekarang ini orang sulit mempercayai banyak orang. Mau kasih pinjaman, siapa orang ini ya? Gak gampang ya. Mau dikasih, khawatirnya gak kembali. Apalagi yang minjem miskin, sudah kemungkinan besar 99% tidak kembali. Makanya mau kasih, mikir-mikir. Kalau udah kasih, sudah niat gak kembali ya. Makanya mencari pinjaman di zaman sekarang susah. Makanya banyak orang yang akhirnya terpaksa pergi ke bank konvensional, riba, rentenir. Karena dia tidak menemukan siapa orang kasih pinjam dia uang. Apalagi zaman pandemi, orang semua pegang duitnya. Makanya ya akhi ya ukhti, kalau anta dan anti mendapati ada orang kasih pinjaman, bukan kasih sedekah, bukan kasih hadiah, kasih pinjaman sama antum, itu orang baik. Itu orang baik. Ya. Bersyukur kepada Allah ada orang mau kasih pinjaman.